Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Amma ba'd, fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairul haryu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada Jumat yang penuh berbahagia ini, kita kembali dapat menunaikan ibadah solat Jumat secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Tentulah rasa syukur hendaklah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk sama-sama dapat melaksanakan solat Jumat secara berjamaah dengan kondisi sehat dan kondisi baik. Kemudian mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menghindarkan segala bala bencana, musibah apapun itu yang akan dapat merongrong negeri yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam semoga tercurahkan kepada khairul anam, manusia terbaik yang senantiasa menjadi teladan hingga yaumul akhir nanti. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita risalah, ajaran agama, bagaimana ikhtiar kita dalam menjaga diri kita dan tabah dalam menghadapi segala musibah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan tabir yang jelas dari setiap musibah-musibah yang melanda negeri yang kita cintai ini. Kaum muslimin rahimakumullah, sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriah. Hari telah berganti hari, waktu telah berganti waktu, detik ke menit, menit ke jam. Semua yang telah kita lalui tidak mungkin lagi akan kembali. Sebagaimana Mahfuzat telah menyatakan, lan tarji'al ayyamul lati madad, dan tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah kita lalui. Sebagian manusia ada yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, namun sebagian yang lain lalai dan terlena sehingga dia mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam menjalani kehidupan di dunia yang fana ini, ada 5 mindset yang telah diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga kelima mindset ini menjadi pedoman kita, pegangan kita di dalam menjalani kehidupan di dunia yang fana ini, yang terkandung dalam Quran surat Asy-Syu'ara
ayat 78 sampai ayat 82 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqani fahuwa yahdin, wallazi huwa yut'imuni wa yasqin, wa iza maridtu fahuwa yashfin, wallazi yumituni summa yuhyin, wallazi atma'u ay yaghfirali khati'ati yaumaddin. Dalam ayat tersebut ada 5 mindset yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga menjadi pedoman kita di dalam menjalani kehidupan ini. Mindset yang pertama yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah hakikat penghambaan kita yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Artinya, dialah Allah yang telah menciptakan aku, maka dialah Allah yang akan memberi petunjuk kepadaku. Kita ini adalah makhluk Allah yang hina, yang lemah, yang diciptakan dari air mani yang hina. Iman kita kadang turun, kadang naik, penuh dengan dosa. Namun walaupun kita penuh dengan dosa, Allah Subhanahu wa taala masih membentangkan rahmat dan maghfirahnya. Seandainya kita meyakini dan mengimani bahwa setiap malam, setiap hari, setiap detik Allah menjaga kita, Allah melindungi kita, Allah mengawasi kita, maka pastilah air mata kita akan menetes akan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang Maha tahu apa yang kita pikirkan, apa yang terbesit di hati kita. Allah juga yang Maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu, tiada tempat untuk meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad, dialah Allah tempat kita bergantung. Bukan media sosial, Facebook, IG, TikTok dan lain sebagainya tempat kita berkeluh kesah atas permasalahan yang telah kita hadapi. Mindset yang kedua yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pengakuan kita, statement keimanan kita, keyakinan kita akan adanya jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wallazi huwa yut'imuni wa yasqin. Dan dialah Allah yang memberi makan dan minum kepadaku. Keyakinan akan rezeki dari Allah mutlak harus kita yakini di dalam kehidupan kita. Ikhtiar kita hanyalah berusaha, namun akan datangnya rezeki Allah telah menjaminnya. Namun sangat disayangkan, di akhir-akhir zaman ini banyak orang-orang yang meragukan bahwa rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka rela menghambakan dirinya hanya sekedar untuk makan, hanya sekedar untuk uang jajan. Padahal dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bahwa seekor binatang melatah pun sudah ada jaminan akan adanya rezekinya. Apalagi kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik ciptaan, fi ahsani taqwim, pasti dan sudah tentu dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Artinya, dan tidaklah ada suatu binatang melata pun di muka bumi ini melainkan Allah telah menjamin akan rezekinya. Quran surat Hud ayat 6. Setiap makhluk Allah yang telah Allah ciptakan tentu sudah ada jaminan akan rezekinya.
Ayam yang keluar dari kandang, sudah Allah akan jamin akan rezekinya. Burung yang meninggalkan sangkar, Allah jamin akan rezekinya. Bahkan ulat di dalam tanah pun sudah Allah jamin akan rezekinya. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir akan rezeki kita. Kita tidak perlu khawatir akan besar dan kecilnya rezeki yang kita peroleh. Namun yang perlu kita khawatirkan adalah bagaimana cara kita mendapatkan rezeki tersebut. Dengan cara apa kita memperoleh rezeki tersebut? Apakah kita menzolimi orang lain? Kita mendapatkan kekayaan karena mengorbankan orang lain. Kita memiliki kekayaan karena kita merugikan orang lain. Tidak ada jaminan akan adanya keberkahan di dalam rezeki tersebut. Perihal besar dan kecilnya sudah Allah jamin. Namun bagaimana keberkahan di dalam rezeki kita, tidak ada yang menjamin kecuali dari kita cara mencari rezeki tersebut. Oleh karena itu, yang perlu kita khawatirkan adalah dari mana dan bagaimana kita mendapatkan datangnya rezeki tersebut. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mindset yang ketiga yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah wa iza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah Allah yang akan menyembuhkanku. Di dalam hidup ini tidak ada satu orang pun yang luput dari cobaan Allah. Tidak ada satu orang pun yang terhindar dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ujian materi, ujian rumah tangga, ujian pekerjaan, bahkan ujian kesehatan, ujian rezeki dan kemewahan. Dan di balik ujian itu, Allah yang akan memberikan pertolongan. Oleh karena itu, mindset ini harus kita pahami bahwa setiap ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala bukanlah untuk mengukur seberapa gagah kita, seberapa kuat kita, seberapa kaya kita, seberapa hebat kita, seberapa pintar kita. Karena Allah tidak mengukur itu. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan aku tidak memberikan cobaan melainkan batas kemampuan kalian sendiri. Yang Allah uji kepada kita dari setiap cobaan musibah yang kita terima, apakah kita mau meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Yang Allah uji kepada kita, seberapa cepat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabri wasshalah. Wahai orang-orang yang beriman, bersegeralah meminta pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan salat. Allah telah membantangkan seberapa kuat kita, seberapa cepat kita, seberapa mau kita ketika ada cobaan untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mindset yang keempat terdapat dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 81 yang berbunyi, wallazi yumituni summa yuhyin. Dan artinya, dialah Allah yang akan mematikan aku, kemudian dialah Allah yang akan menghidupkan aku kembali. Pada mindset yang keempat ini, kita diajarkan bahwa hidup ini hanyalah sementara, pandemik sementara, jabatan sementara, kekayaan sementara, gagah sementara, ganteng sementara, semuanya sementara. Oleh karena itu, jika kita sudah memahami bahwa hidup ini hanyalah sementara, maka kita tidak akan mampu menyombongkan diri kita, menyombongkan jabatan kita, menyombongkan kekayaan kita, menyombongkan pangkat kita, karena semua embel-embel tersebut hanyalah sementara, dan insya Allah
dia akan pergi meninggalkan kita. Kehidupan di dalamnya merupakan balasan amal. Dunia ini hanyalah sementara, dan kehidupan yang kekal adalah kehidupan di akhirat kelak. Oleh karena itu, mari kita muhasabah diri kita. Sudah berapa banyak waktu kita gunakan, pikiran sudah kita gunakan, kekayaan sudah kita amalkan untuk mendekatkan diri kita, untuk menyiapkan bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala di tempat kekal yang tidak akan pernah sirna. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mindset yang kelima yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah wallazi atma'u ayyaghfirali khati'ati yaumaddin. Dan dialah Allah yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari pembalasan. Inilah cita-cita bersahaja, puncak dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak pernah bersandar akan amalannya, tidak pernah bersandar akan tahajudnya, tidak pernah bersandar kepada sedekahnya, bahwa itu sudah menjamin dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun apa-apa yang telah dilakukan Ibrahim hanyalah semata-mata cara Ibrahim untuk merayu Allah agar Allah memberikan pertolongannya, memberikan ampunannya kelak di yaumul akhir, di mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita selaku hambanya Allah yang penuh dengan kesalahan dan dosa ini harus senantiasa terus meminta dan merayu Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan rahmatnya dengan meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dilarang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga 5 mindset ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga 5 mindset ini dapat menyadarkan kita untuk meniti perjalanan kita di tahun yang akan datang, yang insya Allah akan kita jumpai dalam beberapa hari ke depan. Semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى
ومن يتق الله يجعل له مخرجا وقال ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة